Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Nah, kali ini kita melanjutkan video kita yang 41 tentang mobil merah ini. Yang mana mobil ini kemarin di towing ke sini, mangkrak di bengkel lebih dari 1 tahun. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton video 41-nya, silahkan nonton video 41-nya biar tahu kronologi awalnya kenapa mobil ini sampai di sini. Yang pasti mobil ini menurut cerita bapaknya atau ownernya itu niat ke bengkel itu pergi servis. Nah, tiba-tiba setelah dilakukan beberapa pengerjaan dan mobilnya tidak pernah mau nyala lagi. Itu udah pengerjaannya kemarin udah ganti suplai pump, kemudian udah ganti nozzle injektor, udah ganti pipa common rail, udah ganti nepel injektor. Nah, itu suplai pumpnya baru. Karena tetap tidak mau nyala, akhirnya mobil ini dilakukan turun mesin. Nah, setelah turun mesin, kemudian dilakukan penggantian reng seher, penggantian packing deksel, dan beberapa part lainnya. Mobil tetap tidak mau nyala. Nah, akhirnya ditowing ke sini. Kemarin mobilnya datang berlumut, udah banyak kotoran di plafon, di kacanya. Nah, ini sebelum kita masuk garasi kemarin kita cuci dulu. Alhamdulillah udah mulai kinclong lagi bodinya. Nah, lumut di peleknya juga udah hilang. Nah, sambil pembongkaran kita tetap melengkapi partnya karena ada beberapa partnya yang tidak kita temukan. Nah, kita tanya sama ownernya, mungkin tinggal di bengkel, dan dicek di bengkel ternyata partnya udah nggak ketemu. Seperti tabung sentral vakum yang ke solenoid EGR. Nah, ini juga udah patah. Ini udah patah, cuman dipasang aja. Nanti kita ganti lagi solenoidnya. Kemudian ada beberapa selang yang tidak terpasang dan tidak kami temukan di dalam mobilnya. Jadi part yang tersedia sekarang di dalam mobil yaitu box filter udara, kemudian selang turbo yang melintang di atas mesin yang teman-teman lihat biasanya yang ke sini ada di dalam. Untuk yang lainnya nanti kita lengkapi. Di sini sama-sama kita belajar, mengambil pengalaman bahwa di Captiva itu kita tidak bisa memvonis lewat DTC-nya saja. Jadi bukan berarti di saat mobil tidak mau nyala kita cek DTC-nya, nanti masalah di pressure-nya atau di FPR atau di HCV, kemudian kita langsung ganti tanpa kita melakukan cek part atau tanpa kita memastikan dulu partnya bekerja atau tidak. Nah, karena apabila kita salah dalam menganalisa satu part saja, nah itu nanti merembetnya ke part yang lain. Ini sampai kemarin pengecekan arus di soket injektornya. Nah, semua kabelnya dikelupas. Karena percuma aja, ini semua arus ini diatur oleh ECU-nya. Ini NFL tahun 2010 diesel. Jadi kalau teman-teman lihat DTC-nya ada rentetan ke bawah 10 DTC keluar, itu jangan langsung teman-teman beranggapan itu masalah semua. Karena ada satu DTC bisa menimbulkan DTC lainnya. Nah, disitulah kita menganalisa mana DTC yang bisa memunculkan DTC lain. Nah, contoh seperti di mobil AWD ini. DTC-nya ada 4 macam, itu ada map sensor, kemudian ada P089, ada turbonya, kemudian masalah di sensor FPR-nya. Nah, jadi di situ kita bisa memastikan itu bukan masalah di sensornya. Salah satu sensor yang memberi data ke ECU-nya agar ECU bisa memerintah part yang berhubungan dengan jalur bahan bakar. Sensor ini salah, itu udah pasti salah semuanya yang berhubungan dengan bahan bakarnya. Nah, ujung-ujungnya nanti masalah di supply pump, masalah di sensor SCV, akhirnya disalahin common rail. Si bapak ini diminta sama abengnya untuk ganti ECU. Ini ECU-nya. Harganya lumayan, udah pasti jutaan. Nah, untuk di video ini kita nggak tahu apa kasusnya, mobilnya apa kasus sebelumnya. Jadi kita nggak bisa menebak ini arahnya kemana, kita juga nggak bisa melakukan scanner karena udah terlepas semua seperti ini. Nah, yang pasti mobilnya kita bongkar semua, kita lepas lagi semua partnya, kecuali untuk deksel sama bloknya nggak kita ganggu. Karena mobil ini kemarin udah turun mesin, udah ganti ring seher, kita anggap aja pengerjaan mekanikalnya selesai. Jadi untuk deksel sama blok nggak kita ganggu, karena kalau kita lepas lagi dekselnya otomatis bapaknya belanja lagi, keluar biaya lagi. Nah, cuma nanti tetap untuk timing, topnya noken as, kru as, dan supply pump tetap kita tetapkan lagi, kita lepas lagi. Intake, throttle, injektor semua kita turunkan, turbo tetap kita turunkan. Yang pasti nanti ruang mesinnya kita kinclongkan sampai nanti ke peredam ke mesinnya.
Nah oke teman, kita lanjut pembongkaran. Nah untuk pelepasan ini teman-teman bisa cek aja video-video kita sebelumnya. Itu ada yang detailnya dan ada yang membahas kasusnya, ada yang membahas soal cleaning saja, apa yang harus dilepas. Ada 100 lebih video itu tentang Captiva semua. Teman-teman bisa cek di sana. Dan di sini kita sama-sama belajar menjaga dan merawat badannya. Nah oke teman, kita lanjutkan. Ini headlampnya juga udah kuning. Nanti kita bantu poles. Poles bos ya. Kita amplas lagi. Yaudah kita lanjut pembongkaran. Jadi untuk memastikan kita lepas lagi semua partnya. Memang cukup banyak yang kami temukan. Mulai dari wiring yang masalah, kemudian dari pemasangan intake yang masalah, kemudian turbo yang masalah. Jadi nanti yang tinggal di mobil ini yaitu deksel sama bloknya. Nah untuk yang lain kita turunkan biar nanti kita bisa cek semua wiringnya, semua soketnya. Karena banyak soket yang pecah dan ada juga sensor-sensor yang pecah seperti airflow, kemudian sensor SCV. Padahal ini suplai pumpnya baru. Nah teman-teman lihat sendiri soketnya pecah. Sekalian kita mau rapikan sling kap mesinnya. Nah ini pemasangannya salah, jalurnya salah. Nah ini partnya, reservoir, PCV, intake ada, throttle-nya ada, katalis ada, filter solar ada, EGR ada, downpipe, knalpot fleksibel. Nah ini turbonya sengaja kita bongkar karena penasaran, karena turbonya nggak bisa diputar, ketriknya nggak bisa diputar. Nah ini kita rendam sama solar nanti. Nah untuk ini kita bersihkan dengan carbo cleaner, bensin, dan solar. Jadi kalau kita lihat dari kondisi partnya, ini kondisinya mungkin mobil ini udah mati 2 tahunan. Karena kami pernah menyelesaikan kasus Captiva FL, itu kondisi mangkrak juga, mati total 2 tahun, tapi kondisinya nggak separah ini. Nah jadi untuk part yang kurang, lagi dikirim sama teman kita dari Medan, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta. Kita minta bantu carikan partnya. Jadi semua nanti kita pakai part yang copotan, biar nanti bapak ini tidak banyak lagi mengeluarkan budgetnya. Nah kebetulan kita punya yang baru. Nah jadi dulu ada teman kita yang datang ke sini, dia udah bawa partnya karena dia salah analisa tabung yang di bagian bawah filter udaranya. Nah nanti kita hibahkan ke bapaknya. Nah untuk baut tetap mungkin kita membutuhkan baut yang banyak, mulai dari baut 10, mornya 10, baut 12. Memang sangat memprihatinkan. Nah untuk headlampnya tetap nanti kita bantu kinclongkan. Nah mudah-mudahan mobil ini kembali sehat, bangun dari tidur panjangnya, dan bapaknya senang. Dan mudah-mudahan pekerjaan kita ini diberkahi. Nah oke teman, nah habis ini kita rendam dulu partnya. Mana yang bisa kita rendam dengan solar, air. Nah nanti setelah semua bersih, bagian partnya kita lakukan pengecekan ulang kondisi partnya. Nah untuk ruang mesin seperti biasa, kita kinclongkan ruang mesinnya, kita sabuni sampai ke peredam kap mesinnya. Jadi nanti biar ketahuan mana yang kabel, mana yang selang, mana yang besi, dan mana yang plastik. Jadi kalau semua udah bersih, kita gampang untuk mengecek bagian-bagian partnya. Karena kita sekalian mau cuci ruang mesinnya, kita lepas bempernya. Tadi kita udah cek timingnya. Nah ini kondisinya sebelum kita cleaning ruang mesinnya. Nah, ini sebagian partnya udah kita bersihkan. Oke teman, kita lanjut pencucian ruang mesin. Yaitu kita mulai dari proses pertama. Yaitu untuk proses pertama kita menggunakan solar dan sabun. Nah kita menggunakan sabun colek. Coba lihat bos, sabunmu bos. Nah kita cuma pakai ini. Kemudian dikuas. Tapi sebelumnya ini udah dikasih solar.
bagian-bagian yang ada oli dan gumuk itu udah kita solar. Nah ini tahap keduanya. Nah tahap kedua kita mulai dengan sabun. Nah nanti setelah ini kita cuci. Nah baru nanti lanjut tahap ketiganya. Tahap ketiga nanti kita menggunakan kain, tidak menggunakan kuas lagi, yaitu membersihkan bagian selang seperti ini. Nah ini kita sabuni, kita bersihkan. Nah yang seperti ini. Nah nanti proses yang ketiga, nah itu baru penyabunan menyeluruh sampai ke dinding belakang, ke bagian peredam kap mesin, nah sampai bagian depan, yaitu pencucian terakhir. Oke bos, semangat bos ya. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan, tidak usah kita videokan semua prosesnya, nanti kita videokan aja proses terakhir saat kita pencucian dan penyabunan ke seluruh ruang mesinnya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Nah ini proses terakhir. Nah kalau seandainya sabunnya semua udah berbusa, berarti semua gemuk dan olinya udah hilang. Oke bos, siram bos. Nah, oke teman-teman, selesai kita pencucian. Nah ini kondisinya setelah kita cuci. Bagian kanan, lanjut sasis depan, lanjut bagian kiri, tabung washer. Nah, ini area baterai, pushbox. Nah ini bagian depan dekselnya. Ini supply pump. Nah ini dekselnya. Selang AC. Nah ini booster rem bagian belakang. Tabung minyak rem. Nah ini area bagian timing belnya. Alhamdulillah kinclong lagi. Nah ini bagian kap mesinnya. Kita besok rapikan dulu wiringnya. Nah yang seperti ini. Jadi kita rakit ulang, kita perbaiki semua wiring, kabel, jalurnya, selang vakumnya, sampai nanti busi pijarnya kita keluarkan, kita cek nanti di luar. Nah coba nanti kita cek partnya yang udah kita bersihkan. Nah, oke teman-teman, ini partnya lagi kita keringkan. Nah, jadi untuk part yang kurang masih dalam pengiriman. Nah, ini part yang ada sekarang. Nah, ini setelah kita bersihkan, setelah kita cleaning. Nah, kemarin part ini sebagian kita temukan ada yang di dalam mobil, ada yang di bagasi, ada yang bagian depan. Setelah kita cek semua,
Ini adalah part secara visual yang menurut kita masih dalam kondisi normal. Kecuali nanti kita nggak tahu gimana ecunya, gimana pushboxnya. Nah ini part bagian selang, kemudian turbo, valve turbo, timingnya, ecu, katalis, tatakan baterai, pushbox, intake, turbo, downpipe, intercooler. Cukup lengkap partnya. Nah untuk yang ini, box yang di dalam bumper, ini kebetulan kita punya, jadi ini kita kasih gratis buat bapaknya. Dan mudah-mudahan badaknya bisa mengaspal lagi. Karena seharian ini kita masih merapikan wiringnya, karena banyak wiring yang terkelupas. Mungkin kemarin karena mobil nggak mau nyala, jadi coba cari arus di wiringnya. Setelah kita rapikan wiringnya, lanjut kita pemasangan. Nah ini Ford yang kemarin udah selesai, udah bisa nyala tanpa harus pancing bensin. Injektornya udah kita rapikan, ada partnya yang kurang, kemudian udah kita bersihkan. Coba starter bos. Nanti sore kita suruh owner untuk jemput mobilnya. Tap. Nah oke teman, kita lanjutkan. Nah untuk hari ini kita khusus merapikan wiring, karena kemarin banyak wiring yang terkelupas. Kita cover lagi. Sebelum kita cover, kita selotip dulu seperti ini. Nah kemudian nanti kita cover semua. Dan ini sebagian sudah selesai. Nah ini juga wiring yang ke injektor kemarin terkelupas semua. Tinggal nanti kita mengasih cover spiralnya. Nah ini dia. Kita rapikan lagi semua wiringnya. Nah, ini juga udah rapi semua. Nah ini kondisinya. Nah ini timingnya lagi terlepas. Nah nanti kita top ulang timingnya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Kemarin kita udah rapikan wiringnya. Nah hari ini kita udah mulai pemasangan. Nah ini intake udah kita pasang, timing juga udah. Nah, ini udah kita top kan, tinggal nanti kita pasang pompa power steeringnya. Nah untuk injektor tetap ya teman-teman, karena kita nggak tahu juga kondisinya. Ini mati udah berapa tahun. Nah nanti terakhir di saat kita mau menyalakan mesinnya, baru kita lepas injektornya. Karena injektor ini berfungsi untuk mengamankan lubang injektornya. Dan juga kemarin kita temukan masalah di busi pijar. Nah ini busi pijarnya. Ada dua busi pijar yang mati. Nah jadi untuk busi pijar lagi dikirim. Jadi kalau nanti ada kerusakan di bagian elektrikalnya atau ada miskomunikasi sensornya, nanti baru kita ngurutnya ke bagian elektrikal, ECU dan pushbox. Nah setelah ini kita lanjut pemasangan bagian belakang. Kita pasang hidernya. Hidernya juga kita lepas. Kita tanya kemarin sama bapaknya, katanya olinya udah diganti. Cuman kita nggak tahu udah berapa lama umur oli yang ada di dalam mesin ini. Oli, filter solarnya kita ganti. Nah ini headlampnya udah kita amplas, tinggal amplas terakhir, amplas 2000. Nah nanti baru kita poles. Nah oke teman, kita lanjutkan pemasangan header. Lanjut kita pasang turbonya, kita pasang nepel olinya, downpipe. Kemudian lanjut kita ke kiri mesin, kita pasang pushbox, baterai, tabung reservoir, filter solar. Nah baru terakhir nanti sebelah kanan kita pasang tutup timingnya, dan lanjut kita pasang fan belnya. Terakhir baru filter udaranya. Nah ini juga nanti ada penggantian engine mounting yang bagian belakang. Nah itu kita kasih aja. Kebetulan kita punya copotan yang masih lebih bagus dari punya bapaknya. Kalau yang punya bapaknya udah putus, jadi nanti kita pasangkan aja engine mountingnya. Nah oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini hari keempat. Kita udah hampir selesai pemasangan. Bagian kiri mesin, pushbox, tatakan baterai, reservoir dan filter solarnya udah kita pasang. Turbo udah, intake udah, pipa commander udah, wiringnya udah kita rapikan. EGR udah dan katalisnya udah. Nah tinggal pemasangan kita selang turbo, kemudian selang radiator,
dan tutup timing udah kita rapikan, udah kita pasang. Jadi yang sebelah kanan tinggal pemasangan fumble dan box filter udaranya. Nah, nanti terakhir baru kita lepas injektornya. Ini injektor belum kita lepas. Sekarang kita menunggu waktu, ada part yang belum datang, yaitu busi pijar. Ada 2 buah yang kita pesan. Mudah-mudahan besok atau lusa partnya datang, kita bisa langsung nyalakan mesinnya. Cuma nanti tanpa busi pijar pun kita tetap bisa untuk cek pengabutan. Nah, kalau udah ngabut nanti baru kita pasang injektornya. Nah, untuk baut udah kita lengkapi. Jadi tidak ada lagi pemasangannya yang tidak menggunakan baut. Nah, kemarin kita temukan ada engine mounting yang putus bagian belakang, ternyata bagian depan juga udah putus. Nah, kebetulan kita punya partnya, copotan, yang mana kondisinya masih lebih bagus dibandingkan dengan yang mobil merah ini. Nah, ini engine mountingnya yang lama. Mana dia, bos? Yang lama. Nah, ini yang lama. Ini bagian belakang udah disumpel-sumpel seperti ini. Ini udah putus. Ini cuman disumpel seperti ini. Yang bagian belakang. Nah, ini bagian depannya udah dilem-lem pakai seler. Nah, untuk bagian belakangnya engine mountingnya udah kita pasang. Jadi untuk kiri kanannya masih bagus, untuk sebelah kanannya kita cek masih layak pakai. Nah, berarti nanti engine mountingnya udah bagus semua. Nah, untuk busing aram kecil dan besar juga ada masalah, cuma nanti kita konfirmasi sama ownernya. Tapi kita nyalakan dulu mesinnya. Kalau nanti mau dirapikan sampai ke kaki-kaki, lanjut kita rapikan. Habis ini kita kuras tangkinya, kita keluarkan full pumpnya, dan nanti kita ganti dengan bahan bakar yang baru. Karena kita nggak tahu solar yang ada di dalam tangki itu udah berapa lama. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Kita baru selesai pengerjaan kuras tangkinya, tinggal finishing, yaitu membersihkan bagian interiornya. Nah, ini injektornya kita lepas. Nah, sambil menunggu part yang kurang, kita pasang aja dulu bempernya, kita pasang headlampnya. Nah, nanti ini kita poles. Kita cuma tinggal menunggu part busi pijar. Nah, ini selang baru, selang inlet yang ke supply pump. Nah, ini udah kita ganti. Selang vakum, kemudian selang jalur pendingin. Nah, ini seling kap mesinnya udah kita rapikan. Nah, ini box yang baru. Nah, itu ini baru buat bapaknya. Nah, ini juga udah dibersihkan. Mantap. Jadi tinggal kita pasang busi pijarnya. Jadi yang belum kita pasang sekarang nomor 1 dan nomor 2. Jadi di saat turbo terpasang, itu teman-teman bisa untuk melepas busi pijar yang nomor 1 dan nomor 2. Untuk 3 dan 4-nya terhalang oleh turbonya. Nah, engine mounting depan juga kita pasang. Jadi kita lengkapi lagi semua klemannya. Nah, ini stoknya. Nah, coba kita cek tangkinya. Baru selesai dikuras, tinggal finishing, merapikan, membersihkan bagian joknya. Nah, ini teman-teman lihat sendiri kotornya. Nah, ini kita bikin kinclong lagi. Kita kembalikan ke warna aslinya. Sangat kotor sekali. Nah, ini mantap kinclong. Ini yang sebelah kanan. Insya Allah dalam minggu ini kita nyalakan. Oke, bos. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan dengan mobil merah ini, mobil mangkrak. Sekarang kita masuk hari ke-7. Tapi 2 hari ini kita tidak bisa ngerjain apa-apa karena stuck pengerjaan kita, yaitu di injektor. Nah, semua udah terpasang, udah rapi, tinggal cek pengabutan, pasang baterai, cek pengabutan, pasang pushbox. Nah, di saat kita mempreteli dan membersihkan injektornya, nah ini injektornya. Gempa injektornya banyak part yang kurang. Nah, itu sim yang kecil di dalam. Nah, seperti itu. Nah, jadi tidak lengkap partnya. Nah, ini solenoidnya sama pengunci nozzle-nya.
Jadi kita tidak bisa melakukan cek pengabutan. Nah, terpaksa kita mundur 4 hari lagi untuk partnya. Nah, ini mungkin dulu pernah pengerjaan injektor, mungkin ganti nozzle atau membersihkan, jadi kececer. Nah, jadi tiap-tiap injektornya ada yang kurang 2, ada yang kurang 1. Jadi untuk mobil merah kita mundur lagi atau molor lagi pengerjaan 4 hari lagi, karena menunggu partnya datang sampai ke alamat kita itu 4-5 hari. Nah, untuk busi pijarnya mungkin hari ini datang, nanti kita pasangkan. Nah, jadi sambil menunggu part ini, kita lanjut dulu pengerjaan mobil yang ini baru datang semalam di towing. Yang pertama kasusnya oli pindah ke jalur pendingin. Kemudian yang kedua kasusnya giginya tidak mau triptonik atau manual. Yang ketiga mesinnya terdengar kasar. Nah, jadi nanti sekalian kita selesaikan kasusnya untuk kasus matic dan untuk kasus oli yang pindah ke jalur pendingin. Nah, oke teman, kita tunggu partnya dulu. Nah, coba kita lihat ke dalam. Full pumpnya udah kita pasang. Nah, joknya udah mulai kinclong, udah bersih. Dan solarnya udah kita isi. Oke, nanti kita lanjutkan. Nah, oke teman, kita masuk hari yang ke berapa nih, Bos? Berapa nih? 28 ya? Hari yang ke-28 ya? 29 ya? 28 hari. Jadi sekarang masuk kita hari yang ke-28. Part yang kita tunggu udah datang semua. Tadi siang kita udah mulai perakitan injektor, udah bersihkan injektornya, kita udah cek pengabutan. Nah, sekarang kita lagi isi air radiatornya. Nah, habis ini kita coba starter mesinnya. Ini starter pertama setelah 2 tahun mobil ini mati. Nah, sekarang kita pasang dulu jalur pendinginnya. Sekedar untuk menghidupkan aja. Nanti setelah nyala baru lanjut kita bereskan semua. Nah, jadi untuk injektor kemarin, keempat injektornya itu partnya kurang. Seperti SIM P21 dan SIM P16. Yang kecil sama yang besar. Nah, itu udah kita lengkapi. Udah kita beli partnya. Nah, untuk filter udara udah kita ganti, oli udah kita ganti, filter solar udah, filter oli udah, panbel udah kita pasang, timing udah ditopkan, cover udah. Bos, tolong ambil tutup minyak remnya, Bos, pasangin, Bos. Di mobil silver, Bos. Di mobil yang satu lagi dipinjam kemarin. Itu dalam pengerjaan mobil ini yang paling kendala kita yaitu menunggu partnya. Jadi setiap kita bongkar ketemu part, kemudian pesan dulu partnya, setelah part datang baru kita pasangkan, kemudian lanjut kita lepas ini, ketemu lagi part yang kurang, pesan lagi. Nah, setiap pesan part kita butuh waktu 4 hari. Jadi kemarin ada sekitar 10 hari kita nggak bisa bereskan mobilnya karena berhubung tidak ada partnya. Dan terima kasih buat teman-teman kita yang udah support untuk partnya. Ada yang dari Medan seperti Om Ricky dan ada yang dari Jakarta. Udah, Bos, airnya. Nah, ini untuk sementara aja, nanti kita rapikan. Nah, ini stick oli juga belum kita ratkan. Dah, tutup. Oke, Bos. On off, Bos. Oke. Coba start, Bos. Oh, matikan dulu. Lagi.
Tunggu. Oke, lanjut. Coba. Panjangan, Bos. Ya. Baterai, Bos. Op. Bentar, Bos. Coba saya yang starter. Pegang, Bos. Gak usah dimatikan, pegang aja, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Nah, kita biarkan dulu mesinnya nyala 10 atau 15 menit. Nah, untuk asap yang keluar kita abaikan. Nah, ini kenapa belum kita pasang? Nah, untuk baterai juga darurat. Gak kelihatan. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan. Kita habiskan dulu asapnya 10 atau 15 menit, nanti kita lanjut videonya. Udah 10 menit, coba kita gas. Kita cek ke dalam. Indikator aman. Cuma ada ABS. (4.500 rpm). Mbak, gas, Bos. Empat ribu. Mantap. Nah, oke teman, alhamdulillah selesai pekerjaan kita membangunkan badak yang udah 2 tahun mangkrak tidur panjang. Nah, udah kita coba running, alhamdulillah tidak ada indikator yang nyala, cuma ada indikator ABS. Nah, untuk yang lain normal, cuma ada beberapa elektrikal lain yang harus kita selesaikan, seperti klakson, kemudian untuk body part seperti pintu, nah ini yang patah. Kemudian pintu belakang tidak bisa dikunci. Nah, untuk bagian mesin itu nanti kita cleaning ulang injektornya. Itu ada masalah di injektor nomor 4.
Nah, bisa jadi masalah dengan injektornya atau lubang injektornya, karena kita lihat untuk yang nomor 4 itu injektornya lebih tinggi dibandingkan injektor 1, 2, dan 3. Nah, setelah kita cek ke lubang dekselnya, ternyata pernah dilakukan penambahan landasan injektor yang bagian bawahnya. Mungkin dulu pernah ada masalah di bagian injektornya, cuma penambahan untuk bagian nomor 4 mungkin terlalu tebal. Nanti kita perbaiki lagi. Nah, itu menyebabkan injektor nomor 4 semburannya tidak sama dengan injektor 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang lain aman, temperatur aman. Nah, jadi kita ambil kesimpulan dari mobil ini, yaitu kasusnya lengkap, ada elektrikalnya, jalur bahan bakar seperti injektor, jalur turbonya, dan juga masalah di bagian top timingnya. Nah, jadi kita ketahui mungkin kenapa mobil ini dulu tidak pernah nyala, yaitu tidak adanya solar sampai ke injektor. Nah, setelah kita cek kemarin, itu masalah ada di wiring ECU ke pushbox. Jadi di saat teman-teman on kontak, mungkin teman-teman pernah dengar bunyi pompa di tangki. Nah, jadi masalah di mobil ini lengkap, mulai dari elektrikal, miskomunikasi antara ECU dan pushbox, kemudian miskomunikasi antara pushbox dengan sensor SCV. Karena di sini apabila soket atau input data dari SCV tidak dibaca oleh ECU-nya, maka ECU tidak bisa perintah full pump-nya untuk bekerja. Nah, itu untuk jalur bahan bakarnya. Jadi bukan masalah di jalur mekanikalnya, tapi masalah di jalur elektrikal part bahan bakarnya. Nah, untuk di jalur pernapasan kita temukan itu masalah di turbonya dan intake, ada kebocoran di intake. Nah, kita nggak tahu apakah itu kebocoran sebelumnya apa atau kebocoran setelah dilakukan pembongkaran. Nah, untuk di mekanikal bahan bakarnya yang kita temukan masalah di injektor dan top timing yang menyebabkan suplai pump tidak bisa bekerja dengan optimal. Nah, itu untuk jalur bahan bakarnya. Nah, ini kondisinya udah kinclong lagi, udah bersih. Di dalam juga udah kita bersihkan. Nah, ini tampak kiri. Habis ini lanjut kita bereskan yang ini. Dan juga nanti kita polis headlampnya. Jadi total pengerjaan kita di mobil ini sekitar 29 hari. Dan waktu kita menunggu part ada sekitar 3 kali 4 hari, berarti 12 hari. Jadi 12 hari kemarin kita tidak bisa pegang mobilnya. Jadi kita tunggu dulu partnya, kemudian partnya datang kita pasangin, kemudian pesan lagi. Nah, kenapa kita tidak bisa pesankan sekaligus? Karena part yang kurang itu ketemunya tidak saat bersamaan. Nah, contoh kemarin injektor, biasa kita bikin video. Nah, untuk injektor kita selalu kerjakan paling terakhir. Nah, setelah semua selesai, di saat kita perakitan, nah ternyata ada masalah di injektornya. Keempat injektornya itu partnya kurang. Jadi bukan satu injektor aja, keempat injektornya. Jadi ada dua macam SIM, yaitu SIM P16 sama SIM P21. Nah, untuk yang lainnya aman, solenoidnya aman, nozzle injektornya aman. Kita membangunkan dulu badaknya. Nah, nanti kita sampaikan sama ownernya apakah mau dilanjutkan pekerjaannya seperti suspensi, kemudian pintu, kemudian AC-nya. Tapi itu juga bisa dijadikan perawatan jalan, sambil jalan diperbaiki satu persatu. Dan terima kasih buat semua teman-teman kita yang udah support, baik itu yang support part, support informasi, ada yang support semangat. Alhamdulillah, berkat informasi dan support teman-teman semua, kita bisa mendapatkan semua partnya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin cara penyampaian atau cara penjabarannya yang tidak sesuai, bahasa mekanikalnya tidak sesuai. Harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga. Salam mudahnya merawat Captiva.